Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga kita hari ini diberikan kemudahan-kemudahan, sehat walafiat, yang sakit cepat sembuh, yang terlilit utang cepat selesai dapat membayar utangnya. Bagaimanapun Allah bersama kita. Materi hari ini yaitu yang disebut dengan manfaat. Apa saja sebenarnya manfaat dari agama dalam kehidupan seseorang? Jadi apa saja manfaat dari agama dalam kehidupan seseorang? Sebelumnya satu contoh, ada pompa untuk memompa sepeda yang gembos. Dipompa itu bermanfaat, pompa itu. Begitu juga udara biasa, ada mesin kompresor. Udara ini kan 1 atmosfer masuk, hampir 1 atmosfer itu 1 PSI ke dalam satu mesin kompresor. Nah, dia bisa mengisi ban, mobil, bisa mengisi macam-macam keperluan, apakah ngecat. Nah, itu namanya manfaat. Apa saja manfaat dari agama dalam kehidupan seseorang? Dari ini bisa kita lihat bahwa bermanfaat itu satu, hidup yang terarah. Kalau sudah bermanfaat, apa saja dari manfaat kehidupan itu, hidup itu terarah. Yang kedua, dalam kehidupan seseorang itu bermanfaat ketenangan hidup. Yang ketiga, di dalam manfaat daripada agama dalam kehidupan kita itu memberikan keyakinan terhadap Tuhan. Sedangkan keempat, manfaat dari kehidupan seseorang itu yaitu menghindari dari perilaku buruk. Yang kelima, ada kehidupan seseorang itu bermanfaat menambah ilmu dan memahami orang lain. Sebenarnya banyak manfaat manusia itu, tapi di dalam pembahasan kita cukup 5 manfaat ini di dalam kehidupan seseorang beragama. Jadi sudah saya jabarkan 5 tadi: hidup yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan hidup terhadap Tuhan, menghindari perilaku buruk, menambah ilmu dan memahami orang lain. Baik, kita bahas hidup yang terarah. Jadi kalau sudah kita bermanfaat, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu istirahat malam? Kita tidak suka berkeluyuran sehingga tidur kita betul-betul 6 jam lah. Ini bermanfaat kesehatan, bermanfaat untuk kita kerja. Ya, akibatnya berpenghasilan. Mungkin kalau dia yang bekerja, mungkin yang mahasiswa bisa menyelesaikan kuliahnya. Mungkin yang dia sebagai anak, prestasinya bisa dilihat apakah dia naik kelas dari rapotnya, apakah dia lulus sekolah. Ini yang disebut manfaat terarah. Itu yang kita lihat bahwa adanya manfaat ini di dalam kehidupan seseorang beragama, maka akan kita lihat dia terarah. Jadi kalau dari dia SMP bercita-cita sehingga nilainya rata-rata 9 atau 10 atau nilainya minimal B atau A, bisa tercipta dia menjadi pilot. Nah, ini karena dia mempunyai manfaat, cita-cita, sehingga berhasil yang disebut dengan hidup yang terarah. Begitu juga seorang yang berkemauan keras, ya rata-rata mereka yang berhasil itu tidak diraih dengan seperti membalik telapak tangan. Kecuali Allah memberi rezeki, itu lebih cepat dari membalik telapak tangan. Tapi manusia tidak. Jadi konglomerat itu jatuh bangun. Sampai modal usahanya kita lihat dia itu enak.
tapi sebenarnya dia bermanfaat dalam kehidupan menggunakan agama, yaitu hidup yang terarah. Yang kedua, manfaat daripada seseorang itu dalam beragama akan kita lihat ketenangan hidup. Karena dia mengerti mengatur tidur, mengerti dengan makan, mengerti dengan cara kerja, sehingga dia tidak dikejar-kejar utang. Sehingga dia tidak dikejar-kejar yang tadinya kerja 1 bulan, ternyata lebih dari 1 bulan. Ini karena dia memang tetap mempunyai manfaat dalam beragama. Jadi dia mempunyai ketenangan hidup. Karena dia bisa mencapai, mudah-mudahan dalam 2 minggu ini saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, mempunyai katakanlah masang keramik kalau dia tukang. Begitu juga seorang ayah, mudah-mudahan dalam 2 minggu ini jualan saya dapat menghasilkan sehingga bisa bayar bukunya anak. Nah, ini bermanfaat dalam kehidupan seseorang. Karena dia dalam keadaan terarah dan juga dia mempunyai ketenangan hidup. Karena dia mempunyai keyakinan kepada Allah. Jadi dia tenang, yakin. Dia tidak melihat atas. Dia tidak melihat orang lain. Tapi dia selalu dalam ketenangan, selalu dia dalam keadaan terarah, sehingga dia melihat ke bawah. Sehingga dia mempunyai ketenangan jiwa. Saya harus bisa berdiri di atas kaki saya. Sehingga apa saja manfaat dari agama itu bisa kita lihat. Yang ketiga tadi, memiliki keyakinan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Jadi kalau kita kelihatannya berhasil, kelihatannya kita punya mobil, punya rumah yang hebat, sebenarnya itu bukan kita miliki karena hidup yang terarah, bukan karena dalam ketenangan jiwa, itu hanya dalam kesandiwaran saja. Tetapi kalau orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai keyakinan hidup. Jadi dia yakin 2 rakaat sholat subuh itu sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, itu tidak ada artinya dunia ini pahalanya. Itu karena ada keyakinan, dia memiliki keyakinan dia. Wah, ini ada rukun Islam ini. Oh, saya sudah bersahadat, saya harus sholat. Oh, saya harus zakat. Oh, saya harus puasa. Hingga manfaat dalam kehidupan seseorang itu. Kalau tidak, maka sayang. Kehidupan seseorang itu gagal. Jadi dia menikmatin memang mobil enak, menikmatin rumah besar, tapi dia dalam keadaan terkejar-kejar, tidak bisa menikmatin. Kenapa? Yaitu dia tidak mempunyai keyakinan. Memiliki keyakinan ini perlu. Walaupun dia jual es dawet, tapi dia mempunyai keyakinan. Walaupun dia jualan cabai di pasar, tapi dia punya keyakinan, punya ketenangan hidup. Dan dia mempunyai hidup yang terarah. Tidak mencari nafkah jalan yang salah misalnya. Yang keempat, dia menghindari dari perilaku buruk. Nah, karena dia sudah bermanfaat, tahu dia posisi dia sebagai anak bagaimana, tahu dia posisi dia sebagai atasan, tahu dia sebagai penanggung jawab satu pekerjaan, sehingga dia bisa menjaga perilaku, menghindari perilaku buruk, sehingga tidak ke diskotik misalnya tiap malam, ikut main judi misalnya, ikut main saham misalnya, ikut jual beli narkoba misalnya. Sehingga orang yang bermanfaat di dalam kehidupan seorang di dalam agama, yaitu dia dapat menghindari perilaku buruk. Tidak gampang KDRT, nempeleng marah-marah anggota orang di bengkel. Jadi dia santun. Ini manfaat daripada seseorang. Kalau sudah bermanfaat itu enak. Apa sajalah. Pisau yang baru dibuat itu diasah dari tempat tukang pandai, bermanfaat untuk dipotong. Nah, supaya bisa pisau itu terus-menerus bermanfaat, ya dijauhkan dari memotong asam, garam, air. Nah, itu nggak bisa dihindari, maka kita pakai asah, batu asah.
Ini manfaat pisau itu. Jadi bukan sama sekali dibuat dia sebagai anak seorang yang kaya. Oh, dia pasti kaya. Oh, belum tentu. Atau kakeknya yang kaya, dia seorang cucu, dia akan berhasil. Oh, belum tentu. Kenapa? Dapatkah dia bermanfaat di dalam keagamaan? Ini pasti. Pasti dia kalau bermanfaat dalam melaksanakan keagamaannya, yaitu hidupnya terarah. Karena di hidup itu diatur. Diatur di sana ada keyakinan rukun Islam. Diatur di sana harta yang kita miliki adalah sebagian miliknya orang. Diatur di sana bahwa malam itu adalah untuk istirahat. Diatur di sana tidak boleh berlaku berbohong dan kasar. Nah, inilah manfaat kehidupan seseorang itu akan kita lihat. Bagaimana dia menghindari perilaku buruk? Dia tahu, wah ganja itu tidak baik, oh narkoba itu tidak baik, oh saya tidak boleh jual, oh saya punya kekuasaan, ya saya tidak takut, saya seorang hakim. Mana mungkin saya ini, karena dia tidak bermanfaat. Tapi kalau dia bermanfaat, dia tahu bahwa ini dapat menghindari perilaku buruk. Nah, dapat menghindari perilaku buruk. Nah, yang terakhir, karena waktu kita terbatas, dalam kehidupan sehari-hari kita bermanfaat. Kenapa kita bermanfaat? Dapat menghidup dalam hidup terarah, dapat dalam ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindari dari perilaku buruk. Kenapa? Karena ada ilmu. Nah, ilmu ini sangat penting. Kalau kita bisa memilah mana ilmu yang untuk jalan kebenaran, mana ilmu yang jalan kesesatan, tahu. Jadi dituntun, wah ini untungnya tidak boleh sama dengan modalnya, ini dilarang. Oh bagus. Wah ini barang ini adalah barang yang peteng itu nggak ada surat-suratnya. Wah dia mengerti karena dia punya ilmu. Jadi dia paham, wah ini saya tidak mau beli tanah ini karena tanah ini bersengketa. Ya karena dia ada ilmu. Jadi tidak semata-mata dia tidak mengutamakan ilmu. Jadi ulama diutamakannya. Yang 5 itu tadilah. Kalau kita dapat menjaga yang 5 ini, insya Allah kita bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi bukan saja dunia yang kita dapat. Bagaimana? Karena dalam kriteria bermanfaat itu hidup yang terarah. Kriteria yang bermanfaat itu ketenangan hidup. Kriteria bermanfaat itu adalah memiliki keyakinan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Keyakinan itu dalam seseorang itu agar dia bermanfaat, tentu dia dapat menghindari pekerjaan yang buruk. Yang kelima, manfaat dari seseorang itu karena dia menggunakan pedomannya agama, tentu dia harus mempunyai ilmu. Dia belajar sehingga mempunyai referensi, sehingga mempunyai dasar. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.